Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silmi Nur Zaskiawati dengan stambuk 130-2020-0055 dari kelas C2. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, tugas 1 dengan pengujian perangkat lunak dengan judul studi kasus sistem informasi parkir berbasis web. Adapun untuk pembahasannya, yang pertama yaitu pengukuran dengan metode direct atau indirect. Kedua, menentukan kualitas perangkat lunak berdasarkan kontrol, jaminan, dan biaya kualitas. Adapun untuk studi kasusnya, saat ini sistem parkir yang diterapkan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau masih belum tertata rapi dan belum terkontrol dengan baik. Di samping itu, masih belum ada data terkontrol terhadap kendaraan mahasiswa, dosen, dan staf yang bisa dijadikan bahan evaluasi dalam pengelolaan parkiran. Oleh karena itu, dilakukan perancangan dan pembuatan sistem parkir berbasis web. Selanjutnya, metode pengukuran direct atau indirect. Pengukuran direct adalah pengukuran yang dilakukan secara langsung, sedangkan pengukuran indirect merupakan pengukuran yang dilakukan secara tidak langsung. Jadi untuk studi kasus ini, saya menggunakan pengukuran direct atau pengukuran secara langsung. Selanjutnya, metode direct dalam hal biaya. Ada kebutuhan proyek, unit per hari, biaya unit per hari, dan total biaya. Yang pertama ada project management. Project manajemen di sini terdiri dari project manager, terdapat 28 unit per hari, dengan biaya unit 300.000 dengan total biaya sebanyak 8.400.000. Selanjutnya supervisor, di sini terdapat 7 unit per hari dengan biaya 120.000 per hari dengan total biaya sebanyak 840.000. Selanjutnya sistem analis dengan terdapat 9 unit per hari dengan biaya 150.000 per unit dengan total biaya 101.350.000. Selanjutnya desainer dengan 8 unit per hari dengan total biaya unit sebanyak 250.000 dengan total biaya sebanyak 2 juta. Selanjutnya programmer terdapat 25 unit per hari dengan biaya unit per hari sebanyak 120.000 dengan total biaya 3 juta. Selanjutnya untuk software tester terdapat 5 unit per hari dengan biaya sebanyak 100.000 per unit dengan total biaya sebanyak 500.000. Yang kedua ada hardware. Hardware di sini terdiri dari komputer dengan total biaya sebanyak 6 juta. Yang ketiga ada software. Software di sini terdiri dari instalasi sistem dengan total biaya sebanyak 150.000. Selanjutnya ada database dengan 1 tahun per unit dengan total biaya sebanyak 250.000. Selanjutnya web hosting dengan 1 tahun per unit dengan total biaya 350.000. Yang keempat ada testing. Testing di sini terdiri dari testing aplikasi dengan total biaya sebanyak 550.000. Yang kelima ada training and support. Training and support di sini terdiri dari training cost dengan 6 unit per hari dengan biaya per unit 600.000 dengan total biaya sebanyak 3.600.000. Yang keenam ada maintenance. Maintenance di sini terdiri dari update data sebanyak 1 tahun per unit dengan biaya per unit sebanyak 150.000 dengan total biaya keseluruhan 1.800.000. Selanjutnya total estimasi proyek dengan total biaya keseluruhan yaitu sebanyak 28.790.000. Selanjutnya ada metode direct dalam bentuk line of code, kecepatan, dan kesalahan. Yang pertama ada halaman login admin dan petugas, terdapat 29 baris kode dengan kecepatan 2 detik dan kesalahan tidak ada. Selanjutnya halaman logout terdapat 40 baris kode dan kecepatan 4 detik, kesalahan tidak ada. Selanjutnya halaman entry masuk mobil dengan terdapat 30 baris kode dengan kecepatan 3 detik dan kesalahan tidak ada. Selanjutnya halaman data mobil aktif terdapat 33 baris kode dengan kecepatan 5 detik dan kesalahan tidak ada. Selanjutnya halaman parkir dan terdapat 45 baris kode dengan kecepatan 8 detik dan kesalahan tidak ada. Yang terakhir halaman laporan dengan 25 baris kode, kecepatan 2 detik dan kesalahan tidak ada. Selanjutnya jumlah kode untuk total keseluruhan yaitu 202 kode. Selanjutnya kualitas perangkat lunak.
Kualitas perangkat lunak berdasarkan kontrol kualitas, terdiri dari yang pertama tingkat konseptual merupakan tujuan dalam pengembangan aplikasi ini adalah merancang aplikasi sistem informasi berbasis web. Yang kedua, tingkat operasional merupakan proses-proses dalam pengembangan aplikasi. Yang ketiga yaitu tingkat kuantitatif merupakan suatu proses dalam memberikan tingkat kepuasan terhadap user. Selanjutnya, kualitas perangkat lunak berdasarkan jaminan kualitas. Yang pertama, aplikasi parkir sangat berguna dan sangat membantu dalam mengatur sistem parkir. Yang kedua, pemeliharaan pada sistem ini dilakukan selama setahun dan akan dilakukan pengecekan secara berkala untuk menghindari adanya masalah. Selanjutnya, kualitas perangkat lunak berdasarkan biaya kualitas. Yang pertama, biaya pencegahan berkaitan dengan aktivitas untuk mengurangi jumlah produk atau jasa yang cacat. Perusahaan akan mengeluarkan biaya yang jauh lebih rendah apabila dapat mencegah terjadinya cacat dibandingkan menemukan dan memperbaiki cacat yang telah terjadi. Selanjutnya, biaya penilaian untuk menentukan apakah produk dan jasa telah sesuai dengan persyaratan atau kebutuhan pelanggan. Yang ketiga yaitu biaya kegagalan terjadi ketika aplikasi yang diinginkan tidak sesuai dengan spesifikasi kebutuhan. Itulah tadi presentasi dari saya terkait tugas pengujian perangkat lunak tugas 1 yaitu metode direct dan indirect. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.